Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan alhamdulillah di hari ini kita sudah menjalani saum pertama di awal bulan Ramadan. Dan berikut saya juga punya beberapa kabar ya mengenai salah satunya pemain Persib yang besok akan absen melawan Bayangkara FC, bukan karena kartu tapi dipanggil oleh timnas. Dan ada juga kabar yang ternyata Luis Milla saat ini sedang menseleksi pemain yang akan dipertahankan di Persib musim depan. Nah, selengkapnya kita bahas di video kali ini. Baik Boboto, kabar yang pertama saya awali dari kabar mengenai Persib Bandung yang besok akan menghadapi Bayangkara FC di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, dan kick off pas pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini juga ada beberapa pemain yang dipastikan absen. Itu kurang lebih ada 5 pemain, yang mana 3 diantaranya yang sudah bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional senior, yaitu Maklok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Namun ada 2 pemain lagi yang dipanggil oleh Sintayong juga, tapi untuk pemusatan latihan timnas U20. Di antaranya ada Kakang dan ada Robby Darwis. Nah, jadi kalau di total ada 5. Namun di sini ada perbedaannya kalau Maklok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto untuk timnas senior karena akan menghadapi Burundi lusa tanggal 25 Maret besok. Jadi benar-benar tidak bisa bergabung dengan Persib dulu. Namun berbeda dengan Kakang dan Robby Darwis yang bisa jadi masih dikasih untuk dispensasi menghadapi Bayangkara besok ya. Kayak kemarin lah 3 pemain itu yang dikasih dispensasi dan mungkin besok juga Robby Darwis dan Kakang masih dikasih dispensasi. Jadi kemungkinan kalau memang jadi ya hanya 3 pemain saja. 2 pemain ini masih ada di Persib Bandung. Jadi ini ada kabar dari Pak Bos kemarin. Persib saat ini katanya masih belum menyerah untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin sampai akhir musim. Jadi selama masih ada kesempatan walaupun sedikit ya kita masih harus memaksimalkan poin yang ada. Ya walaupun memang kalau kita bicara juara ya sangat-sangat berat. Dengan saat ini misalkan Persib hanya mendapatkan hasil imbang atau kalah aja 1 kali itu otomatis PSM walaupun tidak bermain lagi sampai akhir musim ya sudah dipastikan juara. Kalau seandainya PSM main cukup menang 1 kali saja karena poin untuk menjadi juara itu hanya perlu 2 poin saja untuk PSM. Jadi saat ini Persib pilihannya menang sampai 5 pertandingan ke depan harus menang. Kalau draw 1 kali berat dan kalau kalah sama sekali sudah tidak akan juara gitu ya. Tapi menurut Pak Bos kemarin ya kita harus memaksimalkan sekecil apapun peluang itu. Nah, di sini juga balik ke topik awal. Pak Bos nampaknya ingin bersinergi sebetulnya dengan Luis Milla yang akan melihat kesungguhan pemain yang akan dipertahankan di musim depan. Jadi bocorannya, ini baru saya akan coba ngomong bocorannya. Dari kemarin itu pada saat Persib melawan Dewa United, ternyata semua pemain kayaknya sudah tahu gitu bahwa akan ada seleksi pemain di dalam tim yang mana tim pelatih dan tim manajemen ini sedang melihat sebagaimana lah atau semaksimal mana pemain yang akan bertanding gitu, yang akan mempunyai spirit untuk bertahan. Nah ini juga makanya saya juga baru dikasih tahu kemarin, saat ini ada satu kendala yang sedang santer di ruang ganti pemain atau di antara pemain sendiri, yaitu pemain Persib diantaranya sudah beberapa orang hilang fokus ya, hilang karena memikirkan penilaian dari tim pelatih dan tentunya juga dari manajemen. Makanya waktu main kemarin melawan Dewa United, beberapa pemain katanya dikabarkan kaku dan tidak kompak sampai hilang komunikasi di antara pemain.
sehingga Luis Milla memang marah karena kecolongan gol pertama katanya. Nah di situ terlihat sekali katanya kata bocorannya ini, saya hanya cuma sebatas bocoran aja ya, nggak mau nanggapin pemain mana yang salah atau pemain mana yang yang mendapatkan nilai buruk gitu. Tapi di sini bocorannya hanya kemarin kurang komunikasi di antara pemain katanya begitu, karena pemain ini masing-masing sudah punya pikirannya sendiri. Jadi pesan juga nih buat teman-teman bobotoh yang kemarin misalkan melihat pemain yang tidak bermain baik atau di bawah performanya. Jadi jangan dibully, jangan menyerang ke personalnya. Kita tetap harus mendukung pemain itu selama masih ada di tim Persib Bandung. Karena ya kita nggak pernah tahu lah apa yang lagi dirasakan pemain, apakah dia memang lagi ada tekanan psikologisnya atau lagi ada beban yang lainnya, masalah keluarga, masalah lingkungan dan lain-lain. Jadi kita nggak pernah tahu kenapa performanya menurun. Tapi sejauh ini ya pemain sendiri sudah tahu ya bahwa sedang ada penilaian dari tim pelatih dan manajemen. Dan di sini ada bocoran yang menarik yang akan saya coba ungkapkan lagi. Apakah besok Luis Milla akan menerapkan formasi yang sama dengan sebelumnya waktu melawan Dewa United? Di sini saya nyebutnya formasi kelayakan atau formasi kemenangan. Kalau besok Luis Milla menerapkan formasi kelayakan, tentu akan banyak perubahan strategi lagi. Tapi kalau menuntut untuk formasi kemenangan, ya akan menurunkan skuad terbaiknya. Tapi kenapa kita membuat dua formasi ini? Kita bedakan formasi kelayakan atau kemenangan. Kalau kelayakan ya pemain-pemain yang akan diprediksi turun itu untuk dinilai apakah layak untuk musim depan atau tidak. Tapi kalau formasi kemenangan ya tentu untuk mengejar kemenangan untuk meraih poin maksimal gitu ya. Nah ini salah satu yang bisa saya share ke teman-teman bobotoh semua adalah memang ada sedikit masalah baru di tim Persib saat ini. Jadi dari awal saya sudah bahas mengenai dukungan yang positif yang harus kita kasih ke tim saat ini, karena memang dari tim pemain, tim pelatih maupun manajemen sedang benar-benar butuh dukungan bobotoh. Karena selain harus meraih hasil maksimal ya ini juga mempengaruhi nilai psikologis pemain. Jadi biar pemain masih tetap semangat sampai akhir musim gitu ya. Dan ini juga yang saya mau kabarkan hal terakhir adalah manajemen kemungkinan sudah menyebar lowongan ke beberapa agen pemain gitu ya. Ini saya nggak bisa bilang apakah memang benar atau tidak, tapi kabarnya kayak gitu. Jadi manajemen sudah mulai menyebar lowongan ke agen-agen pemain dan kepada tim pencari bakat. Tapi saya nggak bisa nyebut ini untuk pemainnya yang diperlukan apa atau posisinya di mana. Ini tergantung nanti setelah agen pemain ini menyerahkan pemain yang diminta. Lalu ya hasil akhirnya ada di tim pelatih. Maksudnya di sini pelatih kepala baik Luis Milla ataupun tim pelatih yang lain. Jadi untuk saat ini saya masih belum bisa infokan, bahkan ya tidak akan saya infokan jika itu mengenai rumor pemain yang masuk maupun pemain yang keluar, karena sampai saat ini ya kita masih fokus lah untuk mengejar hasil maksimal dulu sampai akhir musim setidaknya. Namun jika memang format baru yang akan ditampilkan di musim depan yaitu 4+1, 4 pemain asing, 1 Asia. Nah ini juga otomatis memang Persib jika seandainya seluruh pemain asing yang ada saat ini di skuad Persib tidak diganti seandainya gitu ya. Nah maka tetap Persib harus mendatangkan 1 pemain asing baru gitu ya. Jadi otomatis memang akan adalah pemain asing yang datang ke Persib karena berdasarkan regulasi. Namun jika ada pemain asing yang saat ini nantinya akan diganti ya mungkin ya ada lagi lah beberapa pos yang nanti mungkin akan dirombak oleh Luis Milla. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menjadi wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum bobotoh, salam dunia.